Kalian tahu nggak? Kalau dulu ada teori liar yang mengatakan jika peradaban Atlantis masih ada. Karena dikatakan peradaban di daerah ini berasal dari sebuah dataran yang sekarang tenggelam di lautan Mediterania. Yang dulunya sangat maju dan besar. Dan kali ini aku pengen cerita aja gitu ke kalian soal Atlantis. Karena aku nemu artikel yang bagus banget. Jadi ya, semongko! Mungkin kalian memiliki pertanyaan yang sama denganku. Apakah Atlantis benar-benar ada? Apakah itu sungguhan? Apakah isekai itu ada beneran? Apa punya guling anime itu halal? Jadi dari mana teori tentang sebuah kota indah yang tenggelam ini berasal? Jadi cerita tentang Atlantis ini pertama kali dijelaskan oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Plato. Dari catatan awal Plato, konsep kota indah yang tenggelam ini ia gunakan untuk merepresentasikan alegoris dari keangkuhan negara-negara besar dan konsekuensi yang akan datang sebagai akibatnya. Dia sendiri pertama kali menceritakan kisah kota ini dalam karyanya yang bernama Timaeus dan Critias. Dan dari cerita inilah yang menjadi dasar dari segala cerita Atlantis di masa modern. Dalam dialognya, Plato mengutip seorang bernama Solon yang adalah salah satu dari 7 orang paling bijak di Yunani. Nah, dikatakan saat Solon menghabiskan waktu di Mesir pada 580 sebelum Masehi, ia mengklaim telah mendengar cerita tentang Atlantis. Solon menurut Plato telah menemukan catatan Mesir yang berbicara tentang Atlantis, yang kemudian ia terjemahkan. Dalam Timaeus, Plato menggambarkan Atlantis sebagai negara yang sangat besar, bahkan lebih besar dari Libya dan Asia jika disatukan. Plato juga menggambarkan konfederasi raja-raja dengan kekuatan besar dan luar biasa yang memegang kendali atas seluruh pulau. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa negara kepulauan atau Atlantis ini telah diwariskan kepada Poseidon yang kemudian jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Kleito. Keduanya akhirnya memiliki 5 pasang anak kembar laki-laki dan yang tertua bernama Atlas. Dan dalam kisah Plato, Samudra Atlantik yang luas ini dinamai khusus buat sang anak tertua dan menjadikan Atlas sebagai Raja Atlantis. Akhirnya kerajaan ini tumbuh dengan pesat dan sangat maju. Namun sebuah perang akhirnya pecah yang melibatkan Atlantis dan kota Athena. Perang ini terjadi karena Atlantis ini semena-mena dengan negara lain. Mereka menaklukkan Libya, benua Eropa, dan bahkan sebagian besar dari Mesir. Nah, negara-negara yang terjajah ini kemudian ditolong oleh negara Athena. Dan akhirnya Athena mengajak semua negara yang terjajah ini untuk menyerang balik Atlantis yang sudah sombong dan sok iye. Setelah konflik itu, Plato menuliskan terjadi gempa bumi dan banjir yang dahsyat, dan dalam 1 hari dan malam kemalangan Atlantis menghilang di kedalaman laut. Dan sejak catatan Plato ini muncul, para sejarawan setuju bahwa Plato